A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhidha bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Jadi di ayat 42 ini, dan kemudian benar ya, harta kekayaannya itu oleh Allah dibinasakannya. Oleh Allah harta kekayaannya itu dibinasakan. Intinya hancur karena kemarin kan menjadi tanah yang tandus, tanah yang licin, air pun terserap ke dalam. Mudah buat Allah. Macam-macam kan cara Allah mengambil kembali amanah rizki, amanah harta itu kan macam-macam ya. Ada yang melalui kesalahan strategi bisnisnya, ada yang karena ujuk-ujuk pemiliknya sakit, ada yang dirampok orang, kena banjir, kena bakar, ada yang dijarah orang, macam-macam lah. Ya, gampang buat Allah. Itu milik Allah kok. Itulah. Jadi yang perlu sebenarnya disadari oleh setiap dari kita, itu kan kalimatnya Allah jelas, mimma rozaqnakum, mimma rozaqnahum. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Berarti kan kami rezekikan, kami berikan. Gitu. Berarti bukan milik kita, itu milik Allah. Sehingga ketika diambil wahida bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Udah, begitu hilang hartanya, tinggal bolak-balikkan tangannya kan. Ada orang bolak-balikkan tangannya kan simbol ya, kayak bolak-balikkan tangan mana sudah enggak ada, enggak punya apa-apa, saya enggak lihat, enggak punya apa-apa kan itu. Tangannya sambil dibolak-balik gini, enggak punya mana. Habis kan gitu ya. Kan kalau orang ditanya, kamu punya uang? Enggak ada, mana? Enggak ada, kan kira gini gitu. Ternyata itu simbol di setiap bangsa begitu, membolak-balikkan yuqallibu kaffaihi. Kenapa? Yang dia jadikan getun penyesalan itu kan alama anfaqo fiha. Karena dia sudah investasi besar-besaran di kebun itu gitu loh. Jadi alama anfaqo fiha itu begitu. Jadi sudah investasi di tokonya, di sawahnya, di kebunnya, macam-macam. Ada yang ternak ini, ternak itu. Investasi besar-besaran alama anfaqa fiha. Tibae wahya khawiyatun ala urushiha. Ujuk-ujuk semua roboh atapnya. Maksudnya atapnya itu ya bangunan bisnisnya itu roboh, buyar. Gitu kan. Kalau di masa lalu kan pohon anggur itu kan dikasih apa itu yang pakai tiang-tiangnya itulah. Lanjarannya, bahasa Jawa itu lanjarannya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, saya itu nggak pinter bahasa Indonesia. Apa? Coba bahasa Indonesianya lanjaran itu apa? Jadi pohon anggur itu kan kayak pohon, ya pohon kayak yang merambat gitu kan, kayak kacang panjang gitu, merambat. Nah itu kan dikasih apa itu? Ya namanya lanjaran kalau tempat kami itu. Ada tiang-tiang kecil dikasih itu, lanjaran, ya tahu bahasa Indonesianya apa, mudah-mudahan yang enggak orang Jawa ngerti ya. Apa coba lanjaran itu apa? Turus, Gus. Apa? Turus. Turus, baru kali ini saya dengar Pak Tris. Di Kalimantan namanya turus, masa turus? Iya, turus namanya. Oh iya, ini petani beneran ini. Oh, ngajinya aja di sawah terus. Ini namanya Pak Sutrisno Rancang Kencono Noto Boto Limo saking Gunung Lawu mriko. Sudah siang, Gus, di Kaltim, Gus. Iya.
Jadi yang digambarkan di sini ala urusyiha itu kebun yang waktu itu kebun kurma, kebun anggur ya. Kalau kurma kan memang kayak kelapa gitu. Kayak sawit gitu kalau kurma. Ini kebun anggur itu ada lanjarannya. Ternyata roboh semua. Hancur, sudah tidak ada tersisa. Gimana rasanya? Kemarin-kemarin kan watakhola jannatahu wa huwa dhalilu li nafsi. Kan gitu. Qala ma adunu anta bitahadi abada. Lu gitu kemarin kan. Ketika dia masuki kebunnya dengan bangga, dia bilang kan gitu. Qala ma adunu anta bitahadihi abada. Ma adunu aku ngira tidak mungkinlah anta bitahadihi kebun ini akan musnah abada selamanya. Tidak mungkin, gitu kan? Ya ibaratnya ini jangan hanya dimaknai sebagai kebun anggur ya. Pekerjaan bisnis kita yang ketika kita sudah lihat laporan keuangannya bagus, penjualan oke, supply and demand terjaga, para tim bisnisnya juga udah mantap, ya kan? Manajer-manajer juga di hire dari para profesional lulusan luar negeri. Udah pokoknya mantap lah bangunan bisnisnya ini kan. Jadi ketika memasuki itu dia bilang ma'adhunnu anta bidahatihi abada. Tak mungkin lah bisnis segede ini sudah sekokoh ini sudahlah gitu kan. Sampai dulu pernah ada kan seorang ya, bisnismen tapi ya hoax lah, palsu. Bilang dengan kekayaan saya ini tidak mungkin ada yang bisa memiskinkan aku, bahkan Tuhan sekalipun. Waduh. Sebulan setelah ngomong gitu ditangkap. Karena ternyata pencucian uang. Nah, yang kayak gitu-gitu itu. Sama dengan pemilik Titanic yang bangun, yang bikin kan bilang gitu juga. Yang bikin kapal Titanic yang kemudian sing. Gitu. Tenggelam itu di Atlantik itu kan. Dia ngomong, oh saking canggih dan besarnya kuatnya kapal ini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Baru 2 hari berlayar, tenggelam. Banyak sudah kayak gitu ya. Jadi bagaimana bangsa-bangsa terdahulu, bangsa besar yang hebat-hebat, kekayaannya nggak ada apa-apanya orang sekarang. Tapi ya buyar, itu milik Allah. Jangankan cuma emas sebesar gunung. Bumi ini loh milik Allah. Nah ini loh dulu yang ayo kita tanamkan betul. Begitu fasbaha yuqallibu kafaihi, dia bolak-balikkan tangannya alama anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia membolak-balikkan tangan karena getunnya dia kecewa. Kenapa ya? Karena dia sudah investasi di dalam alama anfaqa fiha itu banyak. Maka kemudian wayaqulu dia berkata ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya seandainya dulu kemarin itu saya tidak menyekutukan Allah. Kan kayak Fir'aun kemarin dalam surat Al-Qasas kan ini semua karena ilmu. Nah orang mengatakan karena ilmuku, karena hebatku, karena strategi itu musyrik loh. Jadi jangan dianggap lam usyrik bi rabbi ahad di sini itu hanya orang yang menyembah berhala. Enggak. Membanggakan semua kesuksesan itu karena ilmunya semata, karena kecerdasan, kehebatan, karena formula strategi bisnisnya yang top chair. Hati-hati, ada unsur syirik di sana itu. Karena kemudian merasa bahwa peran Tuhan di situ sedikit. Padahal kalaupun karena kecerdasan, kita itu loh punya cerdas itu dikasih siapa? Cerdas kita juga karena Allah. Nah kalau otak itu dikasih konslet dikit, buyar sudah. Buyar. Ada dulu seorang ya santri kami di Mabes sana ya. Ini cerita ya.
Santri ini cerdas. Kalau pas debat, pas rapat gitu, wih idenya luar biasa. Pokoknya orangnya cerdas lah, pintar juga berani. Kalau debat nyaris tidak pernah kalah. Ya sehat walafiat, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah suatu saat dia ini belajar nyetir ya, belajar nyetir. Nah sebenarnya belajar nyetir ya nggak ada apa-apa, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa gitu. Nah pas di jalan raya itu nyetir gitu, ujuk-ujuk minggir, ya minggirnya minggir pelan gitu. Akhirnya saya parkir di pinggir, begitu parkir, terus dia di sopir itu langsung terus nunduk gitu, nunduk nggak kok semaput pingsan enggak, nunduk gitu. Akhirnya didekati sama yang lu ada apa itu, diem aja, nggak kok mati atau nggak ada apa-apa, nggak tabrakan nggak apa, juga nggak karena ngerem mendadak, enggak, minggir pelan-pelan. Setelah itu kok bengong gitu, habis itu dibawa rumah sakit. Nah dibawa ke rumah sakit itu ada kalau sebulan aja lebih, nggak ada perubahan apa-apa, ya karena memang nggak nemukan. Ternyata setelah dibawa ke dokter saraf, ya ada yang putus gitu loh saraf, entah putus atau apa, saya nggak ngerti ya di neuroscience itu. Jadi kayak misalnya menurut saya kabelnya itu ada yang konslet lah, sehingga memorinya itu banyak yang kacau gitu. Keberanian sejak itu sampai hari ini orangnya itu plongo gitu. Masih bisa nyambung tapi pelan banget, overwhelming banget, telat banget kalau mikir. Nyambungnya juga mesti ingat, kadang si A, si B, tapi sambil gitu. Padahal sebelumnya dulu cerdas tanggapnya, wih luar biasa. Nah itu loh. Jadi Allah itu mudah sekali hanya dengan dikonsletkan entah beberapa sirkuit dari jalur. Misalnya kalau di motherboard gitu mungkin ada sirkuitnya yang dikonslet dikit, buyar sudah. Nah, ada keberanian, kemampuan, kecerdasan, kecekatan, kehebatan, debat, nah ada, buyar. Jadi kita semua ini, padahal tidak ada luka, tidak ada apa. Nah, di dalam bisnis, di dalam apapun ya, jabatan kita, segala macam, tidak ada dulu. Kita itu saking hebatnya kita. Ya, kita memang dikasih Allah kelebihan berupa IQ, berupa ya keterampilan macam-macam, itu pun dari Allah. Supaya apa kita? Kita tetap ikhtiar luar biasa, kuat, cerdas, tetapi semuanya itu kembalikan kepada Allah. Supaya tidak terkena syirik kita ini. Jadi syirik itu tidak harus hanya karena menyembah berhala, tapi menyembah diri sendiri itu syirik. Fir'aun itu syirik itu karena menyembah diri sendiri, membanggakan kehebatan dirinya. Kita mungkin bisa kena syirik juga meskipun pada lahirnya kita sholat tuh. Meskipun pada akhirnya kita kayak nyembah Allah. Lah kalau kita nyembah Allah tapi hari-harinya sombong riya, ingat loh ya, sombong riya itu adalah syirik kecil tuh. Sebelum menyekutukan Allah itu kan dia menganggap perannya lebih besar daripada karunia Allah. Nah itu bahaya juga ya. Jadi ketika sudah bangkrut, ini orang bilang ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduh cilaka aku, duhai sekiranya dulu aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, dan tidak ada sudah pada saat seperti itu ada yang bisa menolong satu golongan yang kemarin kan yang ngomong anak aktsaru minka malan wa azuna faro, kan gitu. Dari sisi harta dia lebih banyak, turun kan? Lalu dari sisi kuasa wa azuna faro, saya lebih banyak apa? Pengikutnya, masanya, pengagumnya, followernya, sehingga viral. Saya banyak ini. Ternyata pada saat rugi kayak gitu, tidak ada yang bisa nolong. Follower, pengikut-pengikut, tidak ada. Tidak ada.
Ya kayak misalnya kerusuhan-kerusuhan yang sekarang sedang terjadi. Itu orang-orang yang kaya raya yang anggota DPR atau apa. Nggak ada yang nolong itu kemarin yang nyoblos dia kan. Nggak ada. Teman-temannya juga lari. Ya, pada kayak gitu-gitu itu. Nanti orang pada lari nyari selamat sendiri-sendiri. Tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Nah itu kalau sudah pada saat seperti itu kan sudah tidak ada. Jadi min dunillahi dari selain Allah. Apalagi ketika nanti di kuburan. Coba sih dulu semua ya. Pelan-pelan kita bicara ya. Apa yang membuat kita kadang ikut berlomba terhadap kuasa, harta, strata, itu kan karena kita itu ingin validasi dari orang di sekitar kita. Kita ingin dapat jempol, kita ingin dapat wow, kita ingin dapat oh amazing, oh you are success, you are very success, gitu kan. Kamu sukses banget ya, hebat ya, kamu hebat ya, kan kita gitu pengen dapat itu. Sebaliknya kita tuh takut kalau nggak digitukan, takut kalau kamu kok dari dulu gitu-gitu aja, kamu kok dari dulu itu lo lihat itu, kita itu takut begitu gitu loh. Loh, padahal orang yang memberi validasi atau orang yang memberikan negasi kayak gitu, itu dia nggak akan bisa nolong apapun, jangankan di akhirat. Di dunia aja loh, kalau kita sakit paling dia bilang GWS, apa? Get well soon, cepat sembuh ya. Pakai WA sudah dikasih motion gitu aja. Jenguk enggak. Apalagi kok ikut biayai enggak. Enggak. Samaan kehabisan beras. Mereka itu ngasih sampean enggak. Enggak ada. Bahkan samaan meninggal lo paling bilang semoga gini 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 ya sudah. Ucapan yang lewat WA itu pun ya dia ucapkan sambil makan. Enggak ada itu dia doakan beneran. Sudahlah. Jadi ini tadi disebut bahwa wa makana yang surunahu fi'atun. Wa makana fi'atu yang surunahu. Tidak ada golongan yang bisa nolong dia. Maka ketika kita misalnya tidak aktif di dalam pengabdian kita kepada Allah, tidak dakwah, lalu kita sungkan, nggak enak sama orang-orang tetangga dan sebagainya. Loh, orang-orang yang sampean nggak enak itu nggak bisa nolong apa-apa, jangankan di akhirat, di dunia aja loh ndak. Lah kenapa kita pusing karena mereka gitu loh maksud saya. Kenapa kita harus memerlukan validasi mereka untuk dianggap keren, kaya, nggak ketinggalan zaman? Lalu kemudian sampai kita takut untuk mengabdi kepada Allah secara mati-matian. Itu apa? Padahal apalagi ketika nanti dikubur, orang-orang yang sampean sungkan melaksanakan dakwah, orang-orang yang sampean akhirnya ikut berlomba dunia karena ingin validasi mereka. Ketika sampean di dalam kubur, boro-boro nolong dulu. Ziarah aja lo enggak. Jadi di dalam kubur sampean sama siapa? Sendiri. Satu-satunya teman sampean adalah amal sampean. Jadi orang ya dulu ya di dalam kubur nanti begitu kan, begitu meninggal ya, setelah meninggal kemudian dirawat, begitu masuk kubur, lalu setelah yang mengantar ke kubur itu pulang, setelah pulang orang ini dibangunkan di alam barzakh itu. Begitu bangun, kaget dia, ini bau apa ini? Kewelap, bau apa ini? Busuk sekali. Udah busuk, begitu bangun kaget di sempitnya alam barzakh itu. Ternyata di sampingnya ada sesosok makhluk yang ceplek, busuk. Kata, kamu apa? Kamu siapa? Katanya. Dijawab sama sosok makhluk itu, aku adalah amalmu. Dan aku akan menemanimu sampai nanti kiamat. Bayangkan. Sudah pun akan menghadapi mungkar nakir yang pertanyaannya sangat detail, jelimet, dan sangat kejam. Lalu ditemani oleh makhluk yang buruk rupa, busuk sampai kiamat. Aku adalah amalmu ketika di dunia yang buruk itu.
Sebaliknya buat orang-orang yang ketika di dunia selalu mempersiapkan tentang alam kubur dan akhiratnya, begitu para pelayat pergi, dia dibangunkan di alam barzah, kondisinya lapang dan dia mencium bau yang sangat aroma harum sekali. Lalu dia ternyata di pojok melihat sesosok makhluk yang sangat rupawan. Kamu siapa? Aku adalah amalmu yang kamu lakukan ketika di dunia yang baik-baik itu, dan aku akan melayanimu serta menemani sampai nanti hari kiamat. Gitu. Jadi itu yang akan menemani kita, bukan orang-orang yang kita khawatirkan cemoohannya, bukan orang-orang yang kita harapkan jempol wow-nya. Jadi itu, makanya di sini disebut yang benar-benar menolong itu Allah. Maka wamakanang taksirun, tidak ada yang bisa menolong. Karena hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah hanya Allah yang memiliki pertolongan yang maha benar. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi pahala, sebaik-baik pemberi balasan. Nah itu, jadi ketika kita ingin nanti dikubur kita, yang tidak tahu toh, bisa nanti 1 jam ke depan, bisa 1 hari ke depan, bisa 1 bulan, 1 tahun, 20 tahun, 21 tahun, wallahu a'lam. Tapi bisa cepat, bisa lama. Nah kalau gitu anggap aja cepat. Anda ada yang tahu. Nah, perpindahan alam itu tidak usah membuat kita pesimis, tapi harus membuat kita optimis. Justru dengan cara itu tadi, loh, saya ingin nanti yang menemani saya adalah bagaimana pengabdian kita kepada Allah. Karena sebaik-baik pembalas, sebaik-baik pemberi pahala adalah Allah. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruh. Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Nah itu. Kasih perumpamaan itu, wahai Muhammad. Orang-orang yang masih berpikir tentang perlombaan itu. Jadi perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit. Kemudian air itu menyuburkan tanaman di awalnya. Bercampur dengan hara tanah, gitu kan. Dengan pH tanah yang subur, lalu tumbuh tumbuhan yang hijau. Kemarin ada beberapa ayat yang sudah saya sampaikan tentang ayat yang seperti tanaman yang menghijau tapi kemudian menjadi kering, kuning dan hancur. Ini pertamanya nabatul faktal bihi nabatul ardu nabatul ardi. Tapi kemudian fa'asbaha shimang tadurur riyah, lalu kemudian kering, ujuk-ujuk kering lalu diterbangkan angin, buyar sudah. Jadi artinya filosofi perumpamaan ini adalah betapa kesementaraannya kekayaan, kebanggaan, kekuasaan, dan ketinggian strata sosial itu. Sebentar banget raja pun dibatasi oleh periode, kekayaan pun dibatasi oleh kenikmatan yang tidak bisa dirasakan. Ayo bapak-bapak sekalian, sampean yang uangnya banyak dan umur sudah di atas 50, bisa nggak sampean menikmati makanan sepuasnya, apapun, nggak pakai talak? Bisa nggak? Sudah nggak bisa. Ayo, siapa yang sudah nggak boleh makan daging, angkat tangan. Yang sudah nggak boleh makan daging, karena apa? Daging asam urat. Daging itu bikin apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Kalau yang bikin darah rendah apa? Blimbing, Gus. Daging bikin sakit mata, Gus. Semangka, kenting. Daging bikin sakit mata gimana? Mata pencarian. Uangnya banyak tapi dia sudah mulai kena asam urat.
uangnya banyak, tapi dia sudah kena apa? Truk. Stroke. Nggak enak sudah, Diabetes. makan apapun nggak enak sudah. Udah kayak gitu loh. Kesementaraannya itu. Jabatannya tinggi tapi sudah mulai di demo. Udah bingung dia. Coba enak mana sama sampean yang sekarang di rumah ikut ngaji gini. Saya mau tanya, enak mana Bapak Presiden, mantan Presiden DPR yang sedang di demo itu daripada sampean yang sekarang ikut ngaji saya ini? Ayo, enak mana? Tenang mana? Enak coba, ini saya mau- Gus. Hei, Enak ayo sekarang. semua jawab. Semua jawab nih. Enak ngaji Gus. Ayo coba Pak Bakhrul, seandainya sekarang masih Brigadir Jenderal Polisi Bakhrul yang diperintahkan untuk menjadi Komandan Dalmas. Oh. Kira-kira zaman sekarang bisa tidur, bisa ngaji Pak Bakhrul? Stres Gus. Ini Pak Bakhrul kan Brigadir Jenderal. Atau Pak Mukhlisin. Misalnya Pak Mukhlisin nih. Saya dulu Sekarang 98 di Bali stres Gus. Nah ya, Pak Mukhlisin sekarang diperintahkan ngerahkan pasukan, ya kan, dari Kopaska untuk ikut membantu mengamankan. Kira-kira sampean bisa tidur, bisa ikut ngaji gini? Nggak bisa. Atau Pak Jo, karena dia showroomnya ada di mana-mana, kebetulan showroomnya juga di dekat-dekat Polda sana. Kira-kira sampean bisa tidur, Pak Jo? Kepikiran, guys. Tuh, kayaknya. Atau sampai jadi anggota DPR kemarin yang mau hendak nyalon itu loh. Sekarang kan biar kemarin jadi beneran, nggak dicegah Gus Glory, terus nggak naat gitu, terus jadi beneran. Nah, nggak ikut-ikut, tapi sekarang kira-kira kan banyak yang dibakar-bakar tuh. Terus sama nggak deg-degan nyaman jadi anggota. Nah sekarang ngaji sama saya, sebentar lagi minum air hangat, ya kan? Apalagi ini sebagian mungkin sudah ada ketan di sebelahnya, toh? Ada nggak? Apa Mas Adi? Mas Adi, Dalam. gimana enak sampean nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes, makanya kita syukuri nikmat ini ya. Dekat kepada Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ben, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan, ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan Gus, tapi mungkin pernyataan ya Gus ya. Dari apa yang sudah disampaikan Gus Glory, Surat Al-Kahfi dari kemarin sampai hari ini, dan kita korelasikan dengan kejadian yang ada di negeri ini adalah bukan mungkin lagi, ini bentuk realisasi nyata akan kesombongan manusia, merasa punya kekuasaan, harta, dan ilmu. Dan ini kita dipertontonkan dengan nyata sekali hari ini dari tanggal 25 sampai hari ini, bahkan mungkin akan berlanjut terus. Itu dipertontonkan langsung itu betapa murkanya Allah melalui rakyat itu telah dipertontonkanlah kesombongan mereka yang merasa punya kekuasaan, punya harta, dan punya ilmu. Sehingga walaupun harus banyak melakukan korban, tapi ini contoh real ya, yang baru skop kecil, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita untuk semakin tawadhu, untuk memperbaiki diri, untuk banyak merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya memang tidak terlalu mengikuti polemik ya. Bukan karena tidak peduli ya, tapi analisis intelijen saya gitu. Itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Artinya gini, kita tetap merespon dengan apa, mendoakan bangsa ini, mendoakan semuanya
Yang jadi polisi ya kasihan, yang jadi demonstran ya kasihan, yang jadi anggota DPR ya kasihan mereka itu. Mereka semua kasihan loh ya. Anggota DPR kenapa dikasihani? Ya karena dia itu kan terbelenggu oleh ambisi yang dimunculkan oleh kita kan di SPM kan paham ya bahwa kita itu nggak punya musuh manusia, setan musuh kita itu. Demikian pula yang demonstran sekarang misalnya, kasihan mereka. Mereka kan sekarang jarah misalnya sana sini, lalu disuruh siapa? Disuruh setan. Demikian pula kasihan polisinya. Mau maju juga nanti disyuting keliru, nggak maju juga kegebuk sendiri, padahal dia juga orang bawahan, kan gitu. Jadi kasihan semua. Ya kesombongan memang ada di setiap manusia, ya mungkin di DPR-nya, mungkin di oknum-oknum aparatnya, juga ada kesombongan di demonstran loh ya, jangan salah. Gitu. Jadi semuanya menjadi korban akhirnya. Saya melihatnya dari sisi situ. Terkait dengan konspirasi si A yang menunggangi, si B yang menunggangi. Saya memang nggak terlalu ikut alur, oh ini salah itu. Kalau udah ada kayak gini, nantilah kita bicara itu. Tapi sudut pandang saya memang ketika tadi malam lah saya live Facebook juga ya, dan saya mengambil tema tentang neuroscience yang tidak ada hubungannya plus dengan demonstrasi. Saya ditanya sama anak saya, kok nggak ngambil tema itu? Enggak lah, sudah terlalu banyak yang ngambil tema itulah. Gitu. Jadi bukan karena tidak peduli, dalam sujud-sujud ya kita tetap mendoakan bangsa ini. Dan kita tetap mengingatkan lewat lisan orang-orang di sekitar kita. Ya, supaya tidak ikut memperkeruh suasana dan lain sebagainya. Kesombongan ada di setiap diri kita juga. Jadi saya lebih senang gitu. Karena selama ini orang memang, saya itu gini ya, sejak 98 saya itu korlap demo. Jadi saya itu angkatan 98. Tahu betul kondisi kayak gini dulu, kayak gimana, tahu betul. Saya aktivis yang kalau sama tahun 98 lihat di TV, sama kan sering lihat saya di mobil-mobil komando yang bacakan tuntutan lah, bla 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 kayak gitu. Glory dulu gitu. Jadi tahu betul bagaimana orang diperalat, orang digerakkan, mindset yang didesain. Dan waktu itu kita mahasiswa juga. Bagaimana cara mendeteksi para penyusup, bagaimana cara tahu betul itu. Betul, jadi kalau sama tahun itu, misalnya melihat beberapa berita baca saya tuh, meskipun saya nggak terkenal mereka yang sekarang di parlemen. Artinya apa? Bukan kok saya tidak tahu atau tidak ngerti, tidak tahu, tapi saya jadi sadar sekarang itu semuanya korban. Sehingga aksi yang paling baik untuk kita itu yang meredakan itu, bukan berarti kemudian tidak ikut perubahan, tetap kita melancarkan kritik, terutama pada diri kita sendiri. Gitu. Karena orang-orang yang sekarang mengkritik itu juga dulu yang memilihnya juga. Gitu. Jadi terlalu tumpang tindih kepentingan di sana. Sehingga kalau kita hanya menunjuk 1-2 orang, oh ini sombong, itu kurang ajar, ini segala macam. Kita sering kali melupakan. Nah akhirnya 300, sekarang berapa? 280 juta ya masyarakat Indonesia. Semuanya begitu gitu. Semuanya menunjukkan tangannya ke orang lain. Akhirnya memang nggak selesai. Nah kalau kita mulai dari menunjuk diri kita, jadi kita harapkan semua orang Indonesia menunjuk dirinya tentang kesalahannya, termasuk yang sedang berkuasa. Lala gitulah enak nanti. Nah, jadi kita sebarkan narasi kebaikan supaya semuanya melakukan muhasabah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya tidak sok bijak ya, tetapi memang diperlukan sekarang itu recall tentang bagaimana kita menyelesaikan ini itu dengan cara seperti yang sebaik-baiknya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita suratul mustaqim min Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa
barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ufna al-bala wal waba qad al-hastina min syarri. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma nafsan kunta kabirana. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa min syarri. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa yatir qadran. Allahumma afrig lana sabra sabila. Allahumma fadir samawati wal ardh. A'udzu billahi min syaitanir bala wal fatir bi syafa'a sil qada syamata tamam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu